Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widedina Oktavia, NIM A1C3180884 dari kelas reguler C 2018. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang efek fotolistrik, di mana efek fotolistrik ini dilakukan secara simulasi, yaitu simulasi PET, yang mana pada simulasi ini cahaya akan ditembakkan ke plat logam dan akan menghasilkan elektron-elektron dari katoda. Sinar cahaya tadi akan menembakkan ke plat logam ke katoda, dan plat logam itu akan menghasilkan elektron-elektron yang akan bergerak menuju anoda, dan dari anoda itu akan mengalir ke rangkaian dan akan menghasilkan arus listrik. Nah, itulah yang dinamakan efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini dikenal juga dengan efek Hertz, di mana Hertz pada kala itu mengamati dan kemudian menunjukkan bahwa elektroda yang diterangi oleh sinar ultraviolet akan menciptakan bunga api listrik yang lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video percobaan tentang efek fotolistrik yang dilakukan pada simulasi PET. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan tentang efek fotolistrik. Nah, sebelum melakukan percobaan, tadi telah saya download, yaitu efek fotolistrik dari simulasi PET. Nah, inilah bentuk dari efek fotolistrik pada simulasi PET. Nah, pada percobaan ini saya akan memvariasikan warna lampunya, yaitu nanti ada warna ungu, warna biru tua, dan warna hijau. Nah, untuk setiap warna lampu nanti saya variasikan juga intensitas cahayanya, yaitu 30%, 60%, dan 90%. Di sini saya akan mengukur antara arus dan intensitas cahaya. Nah, baiklah, kita klik di sini arus dan intensitas cahaya, maka akan timbul seperti grafik. Di sini nanti akan terbentuk grafik pada hasil yang kita lakukan. Nah, baiklah, pertama kita akan lakukan percobaan untuk warna ungu. Kita ubah ke warna ungu, yaitu sebesar 400 nanometer. Nah, di sini untuk warna ungu itu panjang gelombangnya itu 400 nanometer. Nah, nanti kita variasikan intensitas cahayanya, yaitu 30%, 60%, dan 90%. Kita ubah intensitasnya sebesar 30%. Nah, kita ubah 30%, maka lampunya akan menyala, yaitu warna ungu. Nih, warna sinarnya warna ungu. Ini sinar ini menuju atau kita sinari ke plat katoda. Dari plat katoda ini akan mengeluarkan elektron-elektron nih yang akan menuju ke anoda. Nah, elektronnya ini bergerak cepat dan tidak pula banyak, masih sedikit. Maka arus yang dihasilkan pada intensitas 30 untuk warna ungu dengan panjang gelombang 400 nanometer, yaitu arusnya 0,042 ampere. Nah, kita ubah lagi intensitas cahayanya menjadi 60%. Nah, untuk 60% itu elektron-elektron bergerak semakin cepat dan elektronnya semakin banyak. Maka arus yang mengalir juga semakin besar, yaitu 0,085 ampere. Selanjutnya kita ubah intensitasnya menjadi 90%. Nah, untuk intensitas 90%, pergerakan elektron semakin cepat.
maka arus yang mengalir juga semakin besar. Arus yang mengalir sebesar 0,127 ampere. Kita dapat grafik yang dihasilkan dari percobaan untuk warna lampunya, yaitu warna ungu dengan panjang gelombang 400 nanometer. Nah, disinilah bentuk grafiknya. Selanjutnya kita melakukan percobaan untuk warna biru. Sebelumnya intensitasnya kita ubah menjadi 0. Dan warnanya kita ubah menjadi warna biru. Tuh, biru. 441 nanometer. Nah, untuk warna biru itu dengan panjang gelombang 441 nanometer. Kita variasikan lagi intensitas cahayanya. Kita ubah ke 30%. Nah, untuk 30% itu pergerakan elektron yang terjadi itu semakin melambat. Dan elektronnya tidak terlalu banyak dari warna ungu tadi. Nah, maka arus yang mengalir pun akan semakin kecil. Arus yang terbentuk yaitu 0,019 ampere. Sini terdapat grafiknya. Kita ubah lagi intensitasnya menjadi 60%. Nah, untuk 60% itu elektronnya semakin banyak, tetapi pergerakannya masih melambat. Arusnya lebih besar dari yang 30% tadi, yaitu harusnya 0,038 ampere. Kita ubah lagi intensitasnya menjadi 90%. Untuk intensitas 90% pada warna biru dengan panjang gelombang 441 nanometer, pergerakannya masih melambat, tetapi elektronnya lebih banyak dari yang tadi sebelumnya. Maka arus yang mengalir juga akan semakin besar, yaitu arus yang dihasilkan 0,057 ampere. Maka inilah bentuk dari grafik pada percobaan warna biru dengan panjang gelombang 441 nanometer dengan perbedaan intensitas yaitu 30%, 60%, dan 90%. Nah, selanjutnya kita ubah lagi warnanya, warna lampu menjadi warna hijau. Intensitasnya kita ubah dulu ke 0. Nah, untuk warna hijau kita ubah lampunya ke warna hijau. Itu 513 nanometer. Untuk warna hijau ini kita ubah juga sama seperti tadi, kita variasikan intensitasnya yaitu 30%, 60%, dan 90%. Baiklah, kita lakukan untuk 30%. Nah, untuk 30% itu elektronnya sedikit dan pergerakannya sangat lambat. Dapat dilihat di sini, elektron-elektron yang bergerak itu sedikit dan pergerakannya juga lambat antara dari plat katoda menuju ke plat anoda. Maka arus yang mengalir itu 0. Tidak ada arus yang terbentuk. Kita variasikan lagi intensitasnya sebesar 60%. Nah, untuk intensitas 60% itu elektron-elektronnya itu semakin banyak, tetapi pergerakan juga sama lambat. Arus yang mengalir pun juga tidak ada, maka arusnya 0. Untuk intensitas 90% untuk intensitas 90% itu elektronnya udah semakin banyak, tetapi arus yang mengalir juga tidak ada, maka arusnya 0. Dan inilah bentuk grafiknya. Arusnya 0, intensitasnya berubah-ubah. Nah, inilah hasil percobaan tentang efek fotolistrik.
Dimana efek fotolistrik ini itu ketika sinar atau warna ultraviolet disinari atau dipancarkan ke plat logam, itu akan menghasilkan elektron-elektron dan akan menghasilkan sebuah arus listrik atau terbentuknya arus listrik. Nah, di sini dapat kita simpulkan, semakin kecil panjang gelombangnya pada warna sinar, maka semakin besar pula arus yang terbentuk atau yang terjadi. Tetapi jika panjang gelombangnya semakin besar, maka arus yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Nah, untuk warna sinar ini itu juga dipengaruhi oleh intensitasnya. Semakin besar intensitas yang diberikan, maka arus juga akan semakin besar. Semakin kecil intensitas yang diberikan, maka arus yang dihasilkan akan juga semakin kecil. Nah, itulah hasil percobaan yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan percobaan ini. Saya mohon maaf. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.